Harusnya dia sadar bahwa Jokowi masih memiliki approval rate yang tinggi dan dia tidak terang-terangan menyerang Jokowi, alih-alih bahkan dia seharusnya mengklaim sebagai orang yang akan bisa meneruskan Jokowi lebih baik dibandingkan Prabowo. Seakan-akan seperti yang saya katakan, dia sedang cosplay atau sedang berperan menjadi Rocky Gerung. Jangan-jangan tukang kayu yang plonga-plongo itu, yang kelemar-kelemar itu, ini sekarang sudah selevel dengan Putri Proklamator Republik Indonesia. Kalau menurut saya sepertinya Bu Mega ini akan menolak hak angket atau interpelasi yang rencananya akan diajukan oleh DPR. Dan ini adalah jawaban mengapa beliau sampai detik ini belum memberikan langkah kemana arah PDIP akan menuju. Walaupun dia saat ini sedang bimbang, disebabkan karena kekalahan Ganjar Pranowo, yang disebabkan karena salah manuvernya di putaran akhir debat dan juga kampanye pemilu 2024 lalu. Saya kira kesalahan yang terbesar ini memang dilakukan oleh Mas Ganjar di putaran akhir yang membuat akhirnya publik ini kehilangan simpati. Banyak yang akhirnya belok atau balik kanan. Saya salah satunya. Kesalahan saat fatal dan sikapnya di depan publik yang terang-terangan menyerang Prabowo dan juga Jokowi, ini membuat orang itu jadi bingung. Mengapa bingung? Kita akan lihat kartunya dan saya akan jelaskan. Tetapi ini adalah salah satu penyebab yang akhirnya membuat orang itu balik kanan. Orang-orang seperti saya memang di awal mempermasalahkan tentang permasalahan etika saat Gibran diajukan, lalu Kaisang yang terus tiba-tiba dimasukkan ke PSI. Tapi semua alasan itu masih bisa saya terima dibandingkan alasan Mas Ganjar ini yang dia ini mengesampingkan semua hal dan tegak lurus kepada Bu Ketua Umum. Memang betul dalam kepartean seharusnya seperti itu. Tapi dia seharusnya tahu di titik mana ini semua harus diikuti atau harus dimodifikasi. Modifikasi seperti apa saya akan coba jelaskan nanti. Tapi jelas di sini, semua gerak dan langkahnya ini adalah sesuatu yang pasti atas persetujuan Ibu Megawati. Mengapa ini penting? Karena saat melawan Jokowi, maka otomatis orang-orang ini akan menganggap bahwa dia ini melawan seseorang yang bukan, kalau saya bilang, orang ini tuh ada di atasnya. Dan ini adalah salah satu alasan orang-orang menjadi antipati. Harusnya dia sadar bahwa Jokowi masih memiliki approval rate yang tinggi dan dia tidak terang-terangan menyerang Jokowi, alih-alih bahkan dia seharusnya mengklaim sebagai orang yang akan bisa meneruskan Jokowi lebih baik dibandingkan Prabowo. Jika itu narasi yang diangkat, saya pikir akan banyak orang yang malah akan berbelok dari Pak Prabowo menuju Mas Ganjar. Saya menonton konten Mas Deddy Corbuzier dan Mas Kodari, dan di situ dikatakan bahwa kalau saat itu, seandainya Mas Ganjar berbicara, oke, kalau seandainya Gibran ini adalah anak biologis dari Joko Widodo, maka saya adalah anak ideologis dari Pancasila, misalkan seperti itu. Dan kalau itu yang dikatakan, maka orang ini akan disadarkan tentang politik, ya, quotes on quotes dinasti yang selama ini diklaim dan menunjukkan bahwa dia ini lebih baik. Apa yang terjadi? Dia menyerang menuju ke keburukan seseorang tapi lupa untuk menceritakan kebaikan dan keunggulan dirinya. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter dan branding beliau selama 3 tahun ke belakang saat saya pun waktu itu pernah menjumpainya secara langsung. Mas Ganjar ini bukan Mas Ganjar yang secara langsung saya jumpai. Walaupun terkadang dalam kontennya dia ini terlihat tegas, dia terlihat benar-benar mengatakan A itu adalah A dan B adalah B, tetapi saat dia menyerang Pak Prabowo, seakan-akan itu bukan Mas Ganjar yang kita kenal. Seakan-akan seperti yang saya katakan, dia sedang cosplay atau sedang berperan menjadi Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung ya memang sudah sifatnya seperti itu, tapi Ganjar Pranowo, seseorang yang terkenal murah senyum, baik hatinya, santun. Ya walaupun orang seperti ini pun akan bisa marah, tapi bukan kemarahan yang seperti itu yang kita harapkan. Bayangkan jika ternyata suaranya tidak drop sampai ke 16% dan orang-orang terus kemudian berpindah. Saya kira kalau seandainya dia tetap mempertahankan image-nya, maka 27%, 28% akan bisa diraih. Apalagi Mas Ganjar di sini memiliki dukungan massa di media sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan capres dan cawapres yang lainnya. Maka kepindahan ini sebenarnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan ini juga yang membuat Bu Mega akhirnya menjadi bimbang dan galau harus memutuskan ikut mendukung angket atau tidak. Dan saya memiliki keyakinan bahwa Ganjar saat ini pun saat mengajukan hak angket itu tetap di-set menjadi bad cop, menjadi seseorang yang menyerang. Dan ini bukanlah seorang Ganjar Pranowo. Apalagi mengetahui bahwa PDIP ini masih memiliki mesin partai yang sangat kuat. Perolehan suara masih yang tertinggi.
Dan jika kemarin masyarakat tidak terus kemudian berbalik arah, saya pikir orang-orang yang memilih PDIP sehingga PDIP saat ini memiliki suara yang tertinggi, ini nggak alih-alih memilih Prabowo, memilihnya ya tetap Ganjar Pranowo. Tapi mengapa mereka di partai tetap memilih PDIP, tapi mereka tidak mau memilih Ganjar Pranowo? Kita asumsikan dan saya yakini bahwa ini tidak dicurangi ya. Karena kalau mau dicurangi, kenapa nggak sekalian dua-duanya? Kenapa nggak PSI atau Gerindra saja yang dinaikkan? Dan tersisalah Eyang Putri, Bu Mega ini galau dengan apa yang terjadi. Beliau rupanya salah mengukur dalamnya laut. Dan harapan untuk bisa hat-trick ini malah ternyata hilang gara-gara blunder hat-trick yang diciptakan oleh Ganjar Pranowo. Dan ini dilakukan di luar kodratnya. Kita masih ingat pas Ganjar yang menolak kedatangan tim Israel. Tapi nggak perlu ditunjukkan secara frontal seperti itu. Terus bagaimana beliau meminta Mas Anies untuk memberikan penilaian yang saya pikir itu sebuah tindakan pembulian. Dan yang terakhir adalah saat beliau memberikan pidato akhir yang saya harusnya merasa jika ternyata dia mendengar Pak Prabowo di situ pidato meminta maaf, dia kan dengerin tuh. Harusnya, ini seperti kata Master Deddy Corbuzier juga, saya pun setuju harusnya dia saat itu merubah isi pidatonya. Tidak menyerang, tapi berusaha untuk mendapatkan simpati yang sama. Tapi alih-alih seperti itu, dia tetap tegak lurus kepada kepada siapa you know who, dan melakukan sesuatu yang membuat perolehan suaranya langsung anjlok jauh sekali. Coba buzzer-buzzer dari 03, Alifur Rahman dan teman-temannya bisa nggak menjelaskan teori ini? Karena saya pikir saya bukannya orang yang benci Ganjar Pranowo. Saya adalah pendukung beliau yang sangat kecewa. Dan akhirnya, bukan terpaksa, ya akhirnya memilih seseorang yang tingkat keduanya ini tadi. Yang ternyata ya dengan ketulusan, keikhlasan Pak Prabowo, ternyata akan saya kira lebih baik dibandingkan seseorang yang tegak lurus tapi terus blunder. Dan saya pikir ini semua terjadi karena saya duga ya, sang Bu Ketum ini nggak bisa sabar dan menahan diri. Dia tetap mengutus orang-orang seperti biasa. Dia ini kan punya orang-orang yang diutus untuk menjadi bad cop-nya ini tadi. Kan menyerang, saya kira begitu ya. Dan kalau bisa sabar sedikit saja, PDIP ini bisa menang. Dan bahkan tidak itu, Ganjar Pranowo pun ini bisa menang. Karena kita tahu bahwa ternyata PDIP masih solid menjadi partai nomor 1. Dan kalau mereka solid juga memilih Ganjar, saya pikir putaran kedua akan terjadi. Dan Jokowi ini dengan Prabowo dan Gibran ada di depannya, ini akan bisa dengan mudah dikalahkan. Tapi sayang, penguasaan emosi, penguasaan kebatinan, ini ternyata ya masih lebih bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang dia menahan saat dia direndahkan, dia menahan saat dia dikasihankan, dan dia menunggu waktu yang tepat melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pembalasan dendam. Bukan karena kebencian, karena memang itu yang diperlukan. Sehingga saya sekarang menjadi berpikir, jangan-jangan tukang kayu yang plonga-plongo itu, yang kelemar-kelemar itu, ini sekarang sudah selevel dengan putri proklamator Republik Indonesia. Atau bahkan jangan-jangan lebih tinggi levelnya. Maka kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan kalian coba tuliskan siapa yang levelnya lebih tinggi di sini. Atau perlu saya buat konten untuk bisa menilai di antara keduanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sampai di akhir konten ini. Artinya konten ini untuk kalian dan kalian harus subscribe channel saya. Bagikan jika ini berguna untuk kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih atas waktu, biaya, dan juga emosi dan juga atensinya. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.